CTP 100% Gone wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Dari hasil survei saya, itu yang umur 30 tahun ke atas sampai sebelum lansia ya, sampai 59, itu hanya 35%. Lalu remaja itu hanya 10% yang mengenal jamu. Jamu, tradisi yang lahir dari keanekaragaman hayati di Nusantara. Jamu itu adalah satu-satunya di dunia. Sehingga seharusnya kita semua merasa bahwa jamu itu merupakan keunggulan bangsa Indonesia yang sulit disaingi bangsa lain. Sebagai metode pengobatan tradisional, jamu hingga peradaban modern ini masih menjadi bagian budaya kesehatan di Indonesia. Jadi kesadaran bahwa kita itu memelihara kesehatan melalui minum jamu, itu memang betul-betul harus dicari caranya bagaimana supaya orang-orang muda berpikir seperti itu. Monica dan Tania, dua anak muda Jogja yang memutuskan untuk turut melanggengkan jamu sebagai tradisi kesehatan yang harus dijaga keberadaannya. Kalau menurutku, coba deh. Kalau menurutku kayaknya besok November itu kan tanggal 1 nih. Kita coba masukin fit pertama tanggal 1 tuh langsung foto Putri Indonesia gitu. Boleh. Soalnya kan karena Bagus nggak sih kalau kita campaign tentang jamu sebagai rahasia kecantikan Putri Indonesia? Iya itu oke banget. Soalnya menurutku lagi in banget kan. Kita tanggal 10 itu ada Hari Kesehatan Nasional. Dimana ini tuh bagus ketika kita bisa nge-blow up lagi nih. Cantik dan sehat itu merupakan salah satu ciri khas orang Indonesia gitu. Benar. Perempuan Indonesia gitu. Kayak gini sih juga bagus sih menurut aku. Yang ini ya? Modelnya. Iya bagus sih. Soalnya bagus banget sama tone-nya. Cocok ya. Iya tone-nya warm banget. Suka sih aku. Memanfaatkan teknologi informasi, Monica dan Tania mendistribusikan produk jamunya ke masyarakat. Cara baru, tapi setia dengan spirit lama. Karena ramuan jamu yang dibuat Monica dan Tania adalah warisan dari nenek buyut Monica. Bahwa kita punya sesuatu yang sebetulnya merupakan mustika dunia. Sehingga sekarang memang yang harus diperbuat itu adalah, kalau yang seusia saya, ya menulis buku apa yang dipikirkan. Kalau yang lebih muda, membuat audiovisual supaya penontonnya itu menjadi lebih banyak, peminatnya lebih banyak.
Ketika kami kuliah, kami sering berorganisasi bareng, kemudian ikut lomba bareng, terus terpikir, yuk kita meningkatkan level pertemanan kita. Gimana kalau kita bikin usaha yang relate sama apa yang udah dilakukan keluarganya Monica, yaitu jualan jamu. Eyangnya Monica ini kebetulan adalah penjual jamu sejak 1950. Jadi Monica ini adalah generasi keempat dari eyang buyutnya. Eyang mulai memberdayakan perempuan-perempuan di sekitar Giwangan, Kota Gede untuk menjadi karyawan tetap di gerai Jamu Jawa Ibu Slamet sejak tahun 1980-an kayak gitu. Dan sekarang ini saya melanjutkan Jamu Jawa Ibu Slamet, membrandingnya dengan kemasan yang lebih menarik, dengan sosial media yang dekat dengan anak muda dengan nama Jogjamu, jamu dari Jogja. Monica dan Tania dengan Jogjamunya adalah contoh bagaimana jamu diwariskan dari generasi ke generasi. Ini adalah Nguter, sebuah daerah yang menjadi sentra jamu, dengan para penjual jamu tradisional sebagai penggeraknya. Tolong buatkan label yang cukup mencolok pada setiap penjual jamu gendong. Apakah dia pakai gendong? Apakah dia pakai sepeda? Apakah dia pakai motor? Apakah dia pakai gerobak? Jamu gendong itu selalu datang dan selalu mengingatkan pada kita semua. Jadi betul-betul dia itu pahlawan kesehatan bangsa Indonesia. Sejak fajar tiba, Mbah Parinem sudah sibuk di dapurnya, mengolah berbagai rempah menjadi jamu, yang kemudian dikemas dalam botol. Botol-botol jamu itu dimasukkan dalam wadah, yang nanti akan digendong Mbah Parinem berkeliling seputar Nguter. Dosa di mas. Bar ijab niku pon mriki terus langsung kan dodol dan ngeter-ngeteri ngoten kali mboke ijab tepeken adosi lengganan ngoten niku. Dari lengganan ngoten dadosi mungkin nak bae mboten nanten pun nanten sing terusne. Di usianya yang sudah 70 tahun, Mbah Parinem masih setia berkeliling menjajakan jamu gendongnya. Sejak tahun 1970, kebiasaan ini ia lakukan setiap hari. Namun, seiring usia yang sudah menua, Mbah Parinem kini hanya berkeliling saat kondisi kesehatannya mendukung. Dialah satu-satunya kelompok masyarakat yang selalu membuat jamu, menjual jamu dan mengantarkan kepada pelanggannya tanpa disuruh, tanpa dikasih transport, tanpa dioyak-oyak, tapi dengan setia. Bahkan setiap rumah dia ketuk, jamu nih mas, jangan lupa Pak, Bu minum jamu. Nah itu mereka kerjakan setiap hari. Kehadiran Mbah Parinem selalu ditunggu para pelanggannya. Tak senas lengganane lho wong kudu jamune bae ngoten. Berarti ngalih pun. Kudu jamune bae ramet emang ngoten ya.
Sekian lama berkeliling Nguter, jamu Mbah Parinem sudah dirasakan warga Nguter dari generasi ke generasi. Sebuah kesetiaan tentang merawat tradisi jamu. Jadi produksi kan nggih, jamu nggih nyusui. Terus iki kadang nggih bulir asem. Dicampur-campur, mboten mesti. Ramuan niku napa temulawak. Terus kates. Wonten niku, wonten bulir tawar, wonten nyusui kan ya. Jam 12 enten rikon wau. Bari bakul-bakul sing dereng parek Mas ampun waras iki. Biasane dengaran kowe. Kane kok teko ngoten ta nika wau. Biasane jam 10. Biasane kula jam 12 Mas. Yen dipinggan nika wau kan. Kuwi kan wau diayi kanggo jam 12 sama dipinggan. Ya padha wareg. Barang ngombe nang wong sitae wareg. Jadi negara tinggalan leluhur kita itu banyak sekali yang itu. Misalkan obat-obatan, kalau bahasa Jawanya itu loro ki Gusti wis nyediane Mas Andiku. Termasuk pegagan, sente, itu kan sudah ada, hanya kita yang kurang menggali. Lim Wensin dan Hadi Sumarto adalah warga masyarakat yang peduli dengan keberadaan tanaman obat. Mereka rajin mengajak masyarakat untuk menanam dan merawat tanaman obat di lingkungan rumah. Salah satu tanaman sebagai suplai nutrisi otak, salah satunya menggunakan pegagan selain tadi untuk luka luar. Dia kemampuannya luar biasa. Tidaknya kalau misalnya buat anak-anak yang ketika di sayur, salah satu tambahnya pakai ini. Jadi nanti dipercaya dan memang terbukti kemampuan tumbuh kembangnya otak lebih bagus. Mereka membangun sanggar tani dan menanam berbagai tanaman obat di sana. Tanaman yang bisa dikonsumsi sebagai ramuan tradisional atau sayuran untuk kebutuhan sehari-hari. Fungsinya untuk menghilangkan bau badan, terutama keringat. Supaya keringatnya lebih harum. Sebagai aktivis pertanian, Lim Wensin membantu Hadi Sumarto mengeksplorasi kekayaan manfaat tanaman obat yang diwariskan nenek moyang kita. Ini kalau setahu saya hanya bahan sayuran ini. Bahan sayuran? Ya, dia termasuk untuk urap segala itu. Bahan sayuran, pakan kambing. Ya. Nah, kalau di Tiongkok ini dipakai sebagai bahan dasar dari obat asam urat yang beredar di Indonesia. Betul. Betul. Jadi dia sayur ada tes pahitnya tambahan. Kalau saya melihat jamu itu kan bagian dari rempah ya. Ya, itu dari satu komoditi yang lengkap ini saja. Kita itu bisa menguasai dunia. Lawang sekarang saja paling rendah nomor 4. Padahal dengan perhatian yang sekenanya. Nah, coba kalau kita serius, kita tekun, kita bekerja keras, ya pasti kita bisa. Dalam kehidupan masyarakat Jawa, kebiasaan menanam tanaman obat atau lebih dikenal sebagai empon-empon sudah dipraktekkan sejak dahulu kala. Di mana empon-empon seperti jahe dan kunyit biasa dikonsumsi warga saat kondisi badan dirasa tidak sehat. Beberapa warga malah menjadikan empon-empon sebagai produk usaha kecil penopang ekonomi rumah tangga mereka. Hal inilah yang dilakukan kelompok wanita tani Mekar dari Ngelean, Sleman.
menjadikan empon-empon sebagai salah satu penopang ekonomi keluarga juga kerap disampaikan Profesor Dwiyati. Beliau adalah peneliti tanaman pangan. Saya tertarik penelitian kunir putih karena kunir putih yang saya teliti ini adalah aromanya mangga. Jadi saya sebagai orang pangan, orang yang mempelajari pangan dan ahli pangan gitu, sangat tertarik ada empon-empon kok aromanya pangan, aromanya mangga. Dan di S3 saya teliti di dalamnya ada apa kok kunir putih jenis mangga ini berkhasiat. Sampai saat ini saya masih penelitian terkait kunir putih jenis mangga ini. Ada sebagai anti diabetes, sebagai anti aging. Dengan sarana kunir putih hasil penelitian saya ini, alhamdulillah yang kolesterolnya tinggi itu bisa normal. Kolesterol normal 200 mg per dl misalnya. Kalau seseorang itu kolesterolnya 300, berangsur-angsur ternyata bisa normal di bawah 200. Yang trigliserid juga demikian, trigliserid bahkan ada yang 998, padahal normalnya 150, berangsur-angsur ternyata bisa normal. Dan banyak penyakit yang lain, terutama yang terkait dengan kanker, tumor atau miom, itu kunir putih mengandung ribosum inacting protein sehingga mampu menonaktifkan sel tidak normal, mampu mencegah perkembangan sel tidak normal, bahkan mampu merontokkan sel tidak normal. Jadi manfaatnya besar sekali. Tentang kesehatan masyarakat Jawa dan yang saya alami karena kebetulan saya ini orang Jawa asli gitu ya, lahir di Jawa, itu masyarakat mempercayai obat tradisional yang ada turun-temurun di lingkungannya, di masyarakat sekitar. Saya beri contoh misalnya pada saat anak atau anak-anak itu tidak nafsu makannya tidak ada atau badannya kurus, kemudian diberilah temulawak atau dijamoni temulawak HKA. Ada juga yang membawa ke pasar tradisional yang di situ dijual juga obat tradisional, itu maaf istilah dicekoi gitu ya. Itu menurut saya sudah turun-temurun dari nenek moyang. Kalau anak tidak doyan makan, kurus, tidak sehat, maka diberi jamu sehingga nanti maemnya akan semangat, kemudian akan sehat. Kita harus selalu berusaha menunjukkan bahwa jamu kita, jamu dari Indonesia ini ada khasiatnya. Nah, khasiat itu selain dibuktikan, tetapi juga dibuktikan bahwa seseorang yang minum jamu memang lebih sehat, tetapi juga didukung oleh hasil-hasil penelitian. Jadi kenapa hasil penelitian saya yang saya buat produk ini dipercaya? Bahkan ada yang minum dekan, profesor, pembimbing saya dulu, kemudian ada anggota MPR misalnya, beli misalnya seperti itu, ya karena percaya ada dukungan penelitian bahwa yang diteliti itu menunjukkan khasiat. Ya itu sebagian karena kemajuan teknologi ya. Sudah ada yang kalau saya menyebutnya disaintifikasi. Kalau katakanlah jahe, itu mengandung apa saja, bermanfaat untuk apa saja. Bertani pon-pon yang baik, bersatu, kemudian menghasilkan pon-pon yang bermutu. Itu tidak sulit, tapi harus ada kemauan keras. Karena kita ini bangsa yang besar dan bangsa yang agung. Contohnya warisannya ya jamu itu kalau untuk kesehatan. Orang lain nggak punya. Pasar kita itu masih terbuka sekali di tingkat dunia untuk jamu. Dalam filosofi Jawa, sakit merupakan penanda ketidakseimbangan hubungan antara tubuh dengan lingkungan. Sehingga proses penyembuhannya
bisa dilakukan dengan memanfaatkan apa yang telah disediakan oleh alam. Jamu gendong atau sebangsa itu mesti dalam bakulnya terdapat 8 botol jamu. Apa maksudnya? Mereka selalu diajari oleh nenek kakeknya bahwa penyakit itu bisa datang dari 8 penjuru mata angin. Tidak hanya 4, tapi 8. Karena ada barat laut, barat daya, timur laut, tenggara. Jadi ditambah utara selatan ini menjadi 8. Dan orang Jawa selalu ngitung yang ke-9 itu manusianya. Sehingga menurut filosofi orang Jawa itu kan selalu punya petangan. Apapun itu ada hitungannya. Termasuk minum jamu itu. Jadi kalau sudah 9, itu sudah nggak bisa tambah lagi. Karena kalau ditambah 1 lagi sudah jadi kosong. Ke 1 dan kosong. Ya kan? 10. Jadi 9 dengan orangnya. Itu sudah termasuk sesuatu yang sempurna untuk menangkal penyakit. Di tengah lajunya peradaban, jamu masih terus bertahan hingga kini. Itu yang memang harus dilestarikan juga, dimulai dikenalkan lagi ke anak-anak saya, ke cucu-cucu jenengan, Mbah. Kita tetap harus bisa menghargai bahwa ada banyak tanaman yang khasiatnya luar biasa yang ada tersedia di halaman kita. Yang jenengan ada apa nih, Mbah? Harapan saya terutama anak-anak muda, terus generasi yang masih muda lagi, ada adik-adik kecil, kenalkanlah pada tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita, termasuk tanaman obat, misalkan yang sudah dikatakan tadi, semua sebab tanaman itu mengandung khasiat. Saya kira gitu. Negara-negara, bangsa-bangsa yang hidup di belahan dunia timur itu dibandingkan dengan yang dari barat sama-sama dilanda modernisasi, kualitas hidupnya menurun, tetapi yang di timur itu menurunnya lebih landai, alias kualitas hidup bisa dipertahankan lebih lama. Karena apa? Karena masih ngopeni tradisi. Setiap era memiliki caranya sendiri dalam merawat keberadaan jamu dan tanaman obat. Jogjamu, Mbah Parino, dan para pelaku jamu lainnya adalah agen penjaga tradisi. Merekalah penghubung lintas generasi yang rajin menggaungkan pesan-pesan masa lalu yang masih relevan dengan kehidupan hari ini. Selamat berjumpa dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur.
Saksikan program dialog Gagasan Politik Jawa Timur, Jatim Gaspol, tayang setiap Rabu pukul 18.00 hanya di JTV. Hingga Kamis sore, banjir di Desa Rejosolor belum surut dan ketinggian air mencapai 1 meter. Karya mahasiswa semester 3 ini dibuat untuk siswa berkebutuhan khusus. Pelaku berhasil ditangkap anggota Jatantras Polda Jatim di wilayah Madiun. Tempat ini menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin menikmati liburan akhir pekan bersama keluarga. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Tino iki pojok kampung Yopo reko maneh karo berita-berita basa Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semu blok gede ambek Meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ulo piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada. Kelambimu kang sak dina ganti ping 4. Sapa? Lelah Dedek. Dhewe kaya iki tok. Gak tau gantinya wis iki tok. Aja guyon aku serius. Lho, kau biasa ya guyon ae, Tro enggak guyuran ae lho. Iki lek gak guyon gak diundang maneh, Tro. Ora takok. Lho ya gak pola takok, kaya nuduh aku awakmu. Dipisah. Salah terus. Dicari dulu, siapa tahu televisi gitu loh. Jadi orang tuh yang harus yang bijak gitu loh. Iki lho dewasa. Akhirnya kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam literaturnya dia. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. Bagi Megawati, gelar MVP putaran ketiga ini adalah gelar MVP untuk kedua kalinya. Nikola Jokic catat triple-double di angka 23 poin, 17 rebound, dan 15 assist. AC Milan sukses meraih trofi pertamanya di musim ini, yaitu trofi juara Supercoppa Italiania. PSSI Senin kemarin mengumumkan pemecatan Sintayong dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Kali ini saya punya referensi bagi Anda pecinta bubur ayam.
mungkin Anda bisa mencoba bubur ayam yang satu ini. Di Cirebon, Jawa Barat terdapat bubur ayam yang diolah dengan cara dibakar, pemirsa. Dan Anda pun bisa menambahkan penyajian bubur ayam dengan tambahan daging ayam, daging sapi, ataupun ikan. Berlokasi di tepi Jalan Pantura, Kecamatan Tengah Tani, Cirebon, Jawa Barat, sebuah lokasi makan menawarkan menu unik bubur ayam. Aroma bubur yang diolah dengan arang kayu ini membuat pembeli tak sabar mencobanya. Biasanya bubur disajikan langsung dengan kaldu dan irisan daging ayam. Namun di sini bubur dibakar terlebih dahulu. Setelah aromanya semakin wangi, bubur diberi tambahan lauk. Lalu kembali dibakar sampai mendidih. Bubur dihidangkan selagi panas. Proses ini membuat cita rasa bubur semakin kuat dan gurih, sehingga berbeda dengan bubur pada umumnya. Bubur bakar yang orinya, yang ayam. Gimana rasanya? Panas. Panas banget yang pasti, tapi rasanya enak, nikmat. Pedagang bubur bakar Heni Irawati mengungkapkan, ide penyajian bubur dengan cara dibakar ini bermula dari keinginannya menyajikan menu makanan unik. Kini dalam sehari, Heni mampu menjual puluhan porsi bubur bakar. Yang luar biasa, aneh dia bilang. Enak gak? Enak banget. Begitu, makanya banyak yang penasaran. Ayo, yang penasaran boleh dong coba bubur bakar Artamara yang asli dibakar dengan arang. Ada 3 menu bubur yang bisa dipilih konsumen, yakni bubur bakar ayam, bubur bakar cakalang, dan bubur bakar tumpang koyor lengkap dengan irisan daging sapi dan kulitnya. Satu porsi seharga Rp15.000 sampai Rp20.000. Penasaran dengan rasanya? Sempatkan waktu mampir menikmati hidangan ini jika berkunjung ke Kabupaten Cirebon. Udin Pepeh, SMTV Cirebon, Jawa Barat. Masih seputar bubur, pemirsa. Sebuah warung makan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur menyediakan bubur sagu khas pedesaan. Tentunya Anda tak perlu pergi jauh-jauh ke Indonesia Timur untuk mencicipi bubur sagu ini. Deretan pohon sagu ini bukan berada di kawasan Indonesia Timur. Pemandangan ini dapat ditemukan di sepanjang aliran Sungai Desa Tahulu, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban. Eksotisme perkebunan sagu ini pun menjadi tujuan warga lokal untuk melepas penat saat akhir pekan. Selain menikmati keindahan alam dan kesejukan udara alam sekitar, pengunjung juga kerap berburu kuliner khas. Namun bukan makanan mewah dan mahal, melainkan berupa bubur sagu. Jajanan bertekstur lunak ini diolah secara tradisional dengan resep turun-temurun. Rasanya yang khas manis gurih membuat bubur sagu banyak diburu warga. Terlebih bubur dapat disantap langsung di tengah perkebunan sambil menikmati eksotisme alam sekitar. Selain kenyang, pengunjung dipastikan betah berlama-lama melepas penat. Rasanya gimana? Manis, ada gurihnya juga lembut. Cocok buat anak kecil. Harganya berapa? Biasanya 5.000 per mangkoknya. Ini sering Mbak berburu sagu di sini? Sering kalau main ke sini, kebetulan rumahnya juga dekat sini. Proses pengolahan sagu dilakukan secara manual tanpa campuran bahan pengawet maupun pemanis buatan. Bahkan, pembeli bisa menyaksikan secara langsung. Sebab warung berada di kawasan wisata Kebun Sagu Pelang. Tak hanya warga sekitar, mayoritas pembeli merupakan wisatawan. Makanannya tadi itu namanya apa, Bu? Bubur sagu. Itu membuat bubur sagu itu resepnya dari mana, Bu? Dari orang tua dulu, dari sesepuh orang dulu pokoknya. Itu bahannya dari mana itu? Bahannya dari sini. Ini diolah sendiri kebun sagunya ya? Iya betul ya, diolah sendiri. Biasanya yang beli ke sini siapa, Bu? Sama pengunjung. Pengunjung wisata Pelang sini ya? Iya. Itu dijual berapa, Bu? Satu mangkok 5.000. Tertarik mencoba? Warung sederhana ini berada di sentra perkebunan sagu yang berjarak sekitar 7 km dari pusat kota. Untuk mencicipi seporsi bubur sagu, Anda hanya cukup membayar Rp5.000. Husni Mubarok, CTV Tuban, Jawa Timur.
ada beragam olahan bubur. Kali ini saya punya rekomendasi untuk Anda pecinta durian. Anda bisa menikmati berbagai olahan kuliner durian di lereng Gunung Anjas-Moro yang dikenal dengan sentra buah durian. Rumah makan Bukit Durian di kawasan Wonosalam, Jombang, Jawa Timur menyajikan menu baru yang terbilang unik bernama sambal ketan durian. Menu baru ini banyak diburu warga, apalagi banyak penyuka buah durian. Menu pedas bercampur gurih dan legit menjadi favorit pengunjung. Dalam penyajiannya, pelayan selalu memilih durian spesial khas Wonosalam. Kemudian durian disajikan dengan ketan hitam atau ketan putih, lalu dicampurkan cairan fla, kemudian ditambah keju dan bumbu pedas khas ketan sambal. Lili Khoiria, salah satu penikmat ketan sambal durian, mengatakan menu baru ini cukup menggoda lidah. Ketan durian yang benar-benar mantul, duriannya itu tebal dan asli durian Wonosalam, ditambah lagi dengan ini ketannya, ketan hitam yang lumer banget dengan fla yang manis, rasanya benar-benar mantul. Sementara Sri Wulandari, pemilik warung ketan sambal durian, sengaja meramu ketan sambal untuk menciptakan varian baru menu durian agar tidak monoton. Ia mampu menjual ketan sambal durian 30 hingga 50 porsi per hari. Karena daerah Wonosalam ini kan produknya khas durian, jadi kita bikin menu yang lain daripada yang lain, yaitu ketan sambal durian. Gimana animo pembeli? Sangat antusias, alhamdulillah. Pengunjung dari luar kota jauh-jauh ke sini hanya untuk menikmati ketan sambal durian. Durian lokal Wonosalam, Kabupaten Jombang yang memiliki rasa manis pahit menjadikannya sebagai buruan para pecinta buah durian dari berbagai wilayah. Namun, kini stok durian di Wonosalam terbatas karena cuaca ekstrem yang membuat banyak pohon gagal panen. Keterbatasan stok inilah yang muncul ide memadukan durian dengan ketan sambal yang sudah familiar di Kabupaten Jombang. Saiful Mualimin, Jombang, Jawa Timur. Hingga Kamis sore, banjir di Desa Rejosolor belum surut dan ketinggian air mencapai 1 meter. Karya mahasiswa semester 3 ini dibuat untuk siswa berkebutuhan khusus. Pelaku berhasil ditangkap anggota Jatantras Polda Jatim di wilayah Madiun. Tempat ini menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin menikmati liburan akhir pekan bersama keluarga. Mantap suaranya. Dahut goyangannya. Stasiun Dangdut digoyang sama Yahut. Pemirsa, biasanya buah kurma tumbuh di Jazirah Arab. Namun ternyata di Cilegon, Banten ada seorang petani yang berhasil membudidayakan kurma di kebunnya hingga berbuah. Dan tidak jarang warga sekitar datang langsung untuk memetik buah kurma ini.
Di Cilegon, Banten ada seorang petani yang berhasil mengembangkan tanaman kurma. Jika biasanya kurma tumbuh di Jazirah Arab, namun di tangan Hendra Andiarto, pohon kurma tumbuh subur di Kelurahan Cikerai, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Menurut Andiarto, budidaya kurma sudah ditekuninya sejak 5 tahun lalu. Hingga kini, terdapat 50 batang kurma berhasil ditanam. 10 pohon kurma saat ini telah berhasil dipanen dengan hasil yang cukup memuaskan. Manisnya tidak kalah dengan kurma dari Jazirah Arab. Meski demikian, kurma ini belum dijual ke pasaran karena masih dalam tahap pengembangan, sehingga hanya dinikmati sendiri dan warga sekitar. Kurma itu katanya mitosnya itu susah berbuah di Indonesia. Kita udah ratusan tahun, tidak bisa ada kurma yang berbuah di Indonesia. Tapi setelah kita pelajari, kita tanam, ternyata bisa. Bahkan kita kalah dari Thailand dan Australia. Australia dan Thailand sudah 10 tahun lebih maju mereka mengembangkan kurma. Padahal iklimnya sama dengan kita kan, tropis. Mungkin kalau Australia mungkin subtropis ya. Tapi kalau Thailand, kayak India itu kan iklimnya tropis. Indonesia tropis. Perawatannya gimana, Pak? Perawatannya sama seperti tanaman palem lainnya ya, kayak sawit, kayak kelapa. Cuma kan kalau di Indonesia itu orang tanam kelapa, tanam aja tumbuh berbuah. Nah, kalau kurma itu tidak bisa seperti itu. Jadi ditanam harus diperhatikan juga pupuknya, nutrisinya, juga perawatannya, terutama penyakitnya. Sejumlah jenis kurma ditanam di kebun ini, seperti kurma jenis Ajwa, Kholas, Barhi, hingga kurma jenis Tunisia. Hendra berharap budidaya kurma ini bisa dikembangkan petani lokal lainnya, sehingga dapat menjadi perekonomian baru bagi masyarakat sekitar. Dede Supandi, JPM TV, Cilegon, Banten. Jika tadi ada buah kurma, selanjutnya ada buah khas kota Jakarta yang kini mulai sulit ditemukan, yakni salak condet. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melestarikan salak condet agar tidak punah di agrowisata Cagar Buah Salak Condet, Jakarta Timur. Agrowisata Cagar Buah Condet, Jakarta Timur menjadi salah satu tempat konservasi yang dikelola oleh Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman Dinas KPKP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di kawasan seluas lebih dari 3 hektar ini ditanam beberapa tanaman buah asli Jakarta, salah satunya salak condet. Salak condet atau buah yang memiliki nama latin Salaka edulis cognita saat ini sudah sulit ditemukan di pasar-pasar buah. Bisa dibilang populasi tanaman ini di tempat asalnya sendiri nyaris punah. Di Condet, daerah aslinya, tanaman salak condet tersisa hanya di agrowisata Cagar Buah Condet, Jakarta Timur. Di tempat lainnya, lahan tanaman salak berubah menjadi permukiman. Salak condet sebagai maskot Jakarta juga memiliki perbedaan dengan salak jenis lainnya yang ada di Indonesia. Yang membedakan salah satunya dari rasa, ketebalan, hingga tekstur buahnya. Dimana kalau ciri-ciri salak condet itu ya dari mulai kulitnya itu tersusun rapi, warnanya kuning ke coklat-coklatan, kemudian bersusun secara rapi seperti genting itu ya. Kemudian si dagingnya tebal ya, kemudian bijinya agak kecil ya. Nah, beda dengan salak-salak yang lain. Kemudian rasanya manis ya. Agak asam-asam dikit ya, sehingga menimbulkan kesegaran dan berbeda dengan salak-salak yang lain gitu ya, dan lebih renyah gitu, lebih renyah salak condet itu gitu. Di kawasan agrowisata Cagar Buah Condet ini terdapat lebih dari 2.000 pohon salak condet. Uniknya, buah salak di sini terus berbuah tanpa menunggu musim panen. Kapanpun pohon salak di kawasan konservasi ini bisa dipanen. Hal ini agar para pengunjung atau masyarakat datang ke kawasan ini bisa mempelajari dan merasakan langsung buah salak condet khas DKI Jakarta. Keistimewanya di sini bersyukur bahwa di sini alhamdulillah hampir setiap saat ada terus
Jadi panennya nggak serempak karena kita buat seperti itu. Kenapa? Kalau misalkan dibuatnya sekali panen, itu nanti pada saat ada yang berkunjung di sini nggak ada, cuma nama doang. Tapi ini kan terus-terusan ada. Jadi bertahap terus. Mudah-mudahan hampir tiap waktu ada terus salak condet yang bisa dicicipi di sini. Makanya bagi warga Jakarta khususnya, ya mungkin nanti kalau setelah pandemi berakhir, ya silakan berkunjung di sini untuk mencoba mencicipi salak. Dalam melestarikan dan membudidayakannya, ada perawatan khusus untuk pohon salak condet agar menghasilkan buah yang baik. Pemberian pupuk kandang 2 kali dalam 1 tahun dan terus menjaga kebersihan pohon agar tidak terjadi pembusukan buah salak. Kita memang pohon salak ini harus rapi dan bersih agar supaya ngapa? Bunganya itu nggak busuk di saat dia mau berkembang. Nah, gitu. Karena kita di sini kan nggak cuma pohon salak yang ditanam, ada pohon duku, meninjo, kecapi, gitu dan sebagainya. Ada pucung juga. Nah kalau bunganya seperti ini sambil dijalani, kalau bunganya seperti ini ketutup sampah nanti kan busuk, gitu. Nggak bisa kita menghasilkan buah dengan baik. Agrowisata Cagar Buah Condet bukan hanya tempat wisata semata. Kawasan ini merupakan tempat konservasi untuk menjaga agar buah yang menjadi maskot Jakarta tidak punah. Dan masyarakat bisa ikut melestarikan salak condet dengan meminta bibit pohon salak condet secara gratis melalui geopenstreetmap.id/dkpkp. Devri Novaldi, Arisandi, JPM TV. Dari Jakarta Timur, saya ajak Anda ke Kabupaten Lebak, Banten. Anda bisa mengunjungi kebun stroberi di Kampung Citorek. Pengunjung yang datang bisa langsung memetik buah stroberi atau dibawa pulang. Kabupaten Lebak kini memiliki objek wisata baru, wisata kebun stroberi yang berlokasi di Kampung Desa Citorek Tengah, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten. Di lahan seluas 1.200 meter, terdapat 3.000 pohon stroberi milik kelompok tani Mutiara Bumi. Lokasinya yang berdekatan dengan wisata negeri di atas awan Gunung Luhur menjadi daya tarik warga untuk berkunjung. Di Argo Wisata Stroberi ini, pengunjung bisa memetik langsung stroberi atau dibawa pulang. Harganya Rp40.000 per kilogram. Selain itu, warga juga bisa membeli bibit stroberi dengan harga Rp5.000 per polybag. Jika ingin bibit yang sudah berbuah, harganya lebih mahal, yakni Rp25.000 hingga Rp30.000. Pengelola wisata kebun stroberi Agus Triyatna mengatakan, kebun stroberi ini sudah berjalan selama 4 bulan. Selain membeli buah dan bibit stroberi, lokasi ini juga dijadikan objek bersuah foto. Sejak mulai awal panen, itu wisatawan mungkin tujuan awalnya mereka mau ke Gunung Luhur, melihat ada kebun stroberi di sini, mereka mampir, ada yang hanya foto-foto, ada yang beli buahnya, bahkan banyak yang beli benihnya juga, Pak. Benih yang kecil-kecil, itu kita jual 5.000 per benih, yang sebesar ini kadang-kadang ada yang minta juga. Ini yang udah berbuah katanya dia minta, kita jual aja 25.000 sampai 30.000. Salah satu pengunjung, Desi Amalia, mengaku sangat senang bisa langsung memetik dan menikmati buah stroberi. Sangat senang ya, karena kita bisa memetik stroberi dengan sepuasnya, bisa memetik stroberi sendiri gitu. Sengaja kesini atau gimana? Iya sih sebenarnya, sengaja kesini. Dan untuk kedepannya seperti apa? Ya semoga ini kebunnya semakin luas, biar semakin banyak juga pengunjung kesini gitu. Itu aja sih. Rencananya pengembangan skala besar akan dilakukan pengelola bekerja sama dengan pihak desa agar pohon buah stroberi semakin berkembang lebih banyak lagi. Yusef Kurnia, JPM TV, Lebak, Banten.
Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Tino iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita basa Surabayaan sing kasil diklumpukno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semublak gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek keteten nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada. Warung makan sate ini terkenal legendaris dan tidak pernah sepi pembeli. Warung sate yang berada di Tugu Penceng ini selain rasanya yang enak, harganya juga terjangkau loh pemirsa, Rp12.000 saja untuk satu porsinya. Warung sate legendaris yang ada di pertigaan Tugu Penceng, Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Jombang ini tidak pernah sepi pembeli. Warung sate ini telah berdiri puluhan tahun hingga generasi kedua. Selain rasa yang pas di lidah, harga yang dipatok juga sangat terjangkau, yakni Rp12.000 per porsinya. Dengan harga tersebut, para penikmat sate ini sudah bisa mendapatkan menu sate daging lengkap dengan kuah gulai dan 5 tusuk sate. Lukman, salah satu pelanggan, mengaku merasa cocok dengan masakan dan harganya. Dirinya sudah 2 tahun ini menjadi pelanggan setia warung sate ini. Sudah mas, sudah 2 tahunan. Apa istimewanya sate sini? Sini tuh porsi pas di perut, di kantong juga pas. Berapa per porsi ini? Sekarang 12.000, kalau dulu 10.000. Tergolong murah atau mahal? Kalau untuk karyawan seperti kami ya murah mas. Untuk rasa bagaimana? Rasanya pas juga, enak. Dari dulu itu tetap sama, nggak ada yang berubah. Hainun Yania, pemilik warung sate, mengaku setiap harinya bisa menghabiskan daging hingga 80 kg. Untuk menyiasati harga yang terjangkau, satu porsi sate dicampur daging dengan hati sapi dan lemak daging sapi. Sate ini legendaris mas, mulai ibu saya, terus ibu saya terusin sama saya. Kenapa sih? Rasanya enak, gimana gitu mas. Kalau yang membuat berbeda dengan sate lainnya apa di sini? Bumbunya kayaknya ini mas ya. Beda rasanya. Dari harga bu? Dari harga dulu 10.000, sekarang jadi 12.000, soalnya semua naik. Warung sate daging sapi ini berada di Jalan Kabupaten Jombang yang menghubungkan Cukir Mojowarno, menjadi akses warung ini mudah dijangkau. Saiful Mualimin, JTV Jombang, Jawa Timur. Selanjutnya dari Kecamatan Panarukan, Situbondo, Jawa Timur, ada sebuah kuliner yang mungkin agak asing didengarnya pemirsa, namanya sate lalat. Nah, bagi para penikmatnya, sate lalat ini sangat lezat sehingga banyak sekali pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Warga di Desa Ruingin Anom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur mayoritas bekerja sebagai penjual sate lalat. Maka tak heran di desa ini dikenal sebagai Kampung Sate. Warganya saling berbagi tugas, ada yang memotong daging hingga menyediakan lidi sebagai tusuk sate. Tapi Anda jangan salah sangka, yang dijual bukan lalat serangga yang biasanya kita hindari ketika makan atau minum. Namun sate ayam yang ukurannya mini seperti lalat. Daging ayam diiris sangat tipis lalu dipotong kotak. Berbeda
Berbeda dengan sate pada umumnya yang berisi 3 hingga 4 daging, sate lalat ini hanya berisi 2 atau 3 daging kecil. Tak kirain larang nih yang di sate, ternyata ini sate ayam loh, bentuknya ini lebih kecil gitu daripada umumnya. Tapi enak loh, sekali makan loh kalau kita kayak gini. Rasanya lembut, enak, gurih. Yang membedakan apa dengan sate-sate? Yang membedakan itu karena potongannya kecil-kecil gitu. Nih kan ya? Rasanya sendiri gimana? Rasanya lembut, enak, gurih. Jadi bikin ketagihan loh, Pak. Yang membuat sate lalat ini istimewa, apalagi jika bukan bumbu kacang yang gurih dan kental. Apalagi harganya pun cukup murah, hanya Rp10.000 per porsi, berisi 14 tusuk sate dan 1 lontong. Salah satu pedagang sate yang terkenal di kampung ini adalah Hodri bersama sang istri yang menjadi generasi penerus ketiga usaha keluarga sate lalat. Ini dari Madura semua. Memang di bawah umumnya itu sate lalat, tapi bukan sate lalat, itu asli ayam. Asli ayam. Di kampung sini itu memang tempat orang jual sate kurang lebih dari 50 orang. Dari Pasir Putih semua dikuasai orang sini. Di perkotaan, dari Situbondo, Jember, ya Sembagus. Untuk mencicipi sate lalat ini tidaklah sulit di Situbondo. Selain di kampung sate Dusun Barat Kebun Wringin Anom ini, sate lalat juga bisa ditemui di sepanjang jalur Pantura setiap sore, mulai pukul 15.00 hingga tengah malam. Di kampung ini sedikitnya ada 50 warga menjadi penjual sate dan setiap hari mampu memproduksi minimal 3.000 tusuk sate lalat. Andi Nurholis, JTV, Situbondo, Jawa Timur. Pemirsa, bagi Anda pecinta seafood mungkin bisa mencoba kuliner andalan dari Pantai Kelapa Tuban, yakni kepiting keroyokan. Kuliner khas dari pesisir pantai utara Tuban ini disajikan berdasarkan campuran dari hewan laut dan disajikan di wadah piring besar. Ingin menikmati kuliner khas pesisir utara Tuban dengan pemandangan pantai kelapa nan eksotis? Anda bisa datang ke Seafood Pantai Kelapa di Desa Panturan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Sesuai namanya, kepiting keroyokan berbahan baku utama kepiting segar hasil tangkapan nelayan sekitar. Hewan laut bercangkang keras ini dimasak bersama berbagai jenis seafood lain seperti kerang, udang, serta cumi-cumi. Seluruhnya disajikan bersamaan dalam satu wadah piring besar. Kuliner kepiting keroyokan yang menjadi menu andalan seafood Pantai Kelapa kini menjadi buruan banyak orang. Makanan dengan porsi besar ini dapat dinikmati 5 orang sekaligus. Para pelanggan biasanya menikmati kepiting keroyokan ramai-ramai bersama keluarga, teman, atau kerabat. Sambil makan, mereka juga dapat menikmati indahnya panorama matahari tenggelam di perairan utara. Mbak, ini makan menu apa ini? Ini ada kepiting keroyokan, bukan hanya kepiting aja sih, ini ada kerang bambu juga, ada cuminya juga, banyak, enak sekali, pedas juga. Untuk menikmati ini sih murah ya, harganya cuma 159, ada udangnya juga tuh. Kepitingnya bisa dinikmati berapa orang satu menu ini? 5 orang ya. Ini makan rame-rame sama temen gitu berarti ya? Iya, cocok sih buat rame-rame, soalnya ini juga segini buat 5 orang. Bahan baku kepiting keroyokan dijamin masih segar. Bahkan proses pengolahan bahan hingga memasak dilakukan setelah pesanan masuk. Terdapat 5 jenis masakan atau bumbu yang dapat dipilih sesuai selera pembeli, baik pedas maupun tidak pedas. Tak hanya pecinta kuliner lokal Tuban, penikmat kepiting keroyokan juga datang dari berbagai kota sekitar. Di antaranya Surabaya, Lamongan, dan Bojonegoro. Menu
Menu andalan kami itu ada kepiting keroyokan. Jadi kepiting keroyokan itu terdiri dari berbagai macam seafood. Di antaranya ada aneka kerang. Di situ ada kerang batik, ada kerang hijau, ada kerang tahu, ada juga kepiting dan udang. Itu biasanya dimasak apa itu? Untuk bumbunya sendiri kita ada 2 pilihan macam rasa. Ada pedas dan ada yang tidak pedas. Kalau untuk yang rasa pedas sendiri itu ada cili super pedas. Lalu untuk yang tidak pedas itu kita ada menu asam manis, di bumbu asam manis juga. Itu harganya berapa, Mbak? Untuk harga dari kepiting keroyokan 159.000. Dari 1 porsi kepiting keroyokan itu bisa untuk 3-5 porsi. Bagaimana? Penasaran ingin mencoba kepiting keroyokan? Menu kuliner ini dapat ditemukan di kawasan Pantai Kelapa Tuban. Untuk menyantap 1 porsi kepiting keroyokan, Anda hanya cukup membayar Rp159.000 saja. Husni Mubarak, JTV Tuban. Nah, itu dia tadi pemirsa beragam menu kuliner yang dapat kami hadirkan untuk menjadi referensi Anda. Dan sudah saatnya saya Cahyani Dean untuk undur diri. Sampai bertemu kembali di Jelajah Kuliner selanjutnya dan sampai jumpa.